Kasihan kasihan Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai keputusan investasi modal. Dan kepada para pemateri, waktu dan tempat saya persilahkan. Keputusan investasi modal adalah peluang atau kebutuhan untuk melakukan investasi dalam suatu aset atau proyek yang mencerminkan komitmen jangka panjang. 4 model atau metode keuangan yang sangat berguna untuk menganalisis investasi modal, yaitu yang pertama, metode periode pengembalian, yang kedua, metode tingkat pengembalian akuntansi, yang ketiga, metode nilai sekarang bersih, yang keempat, metode tingkat pengembalian internal. Yang berikut jenis-jenis. Terdapat 2 jenis proyek penganggaran modal, yaitu yang pertama, proyek independen atau independent project adalah proyek yang apabila diterima atau tidak akan berpengaruh terhadap arus kas proyek lainnya. Yang kedua, proyek penganggaran modal yang mensyaratkan perusahaan untuk memilih salah satu di antara alternatif yang saling menyediakan jasa dasar yang serupa. Proyek yang bersifat saling menyediakan mutually exclusive project adalah proyek yang apabila diterima akan menghalang penerimaan proyek lainnya. Yang berikut model dasar. Yang pertama, model non-diskonto atau non-discounting model adalah model dasar yang mempertimbangkan nilai waktu uang atau time value of money. Yang kedua, model diskonto atau discounting model adalah model dasar yang mempertimbangkan nilai waktu uang secara eksplisit. Model non-diskonto memiliki kelemahan dibandingkan model diskonto karena mengabaikan nilai waktu uang. Tetapi masih banyak perusahaan yang masih menggunakan model tersebut dalam pembuatan keputusan investasi modal. Oke, baik, yang berikut perhitungan dan penyesuaian arus kas. Dalam analisis, investasi modal adalah menentukan pola arus kas untuk setiap proyek yang dipertimbangkan. Perhitungan arus kas ini merupakan langkah kritis dalam suatu proses investasi modal. Ada 2 langkah yang diperlukan untuk menghitung arus kas, yaitu yang pertama, peralaman pendapatan, biaya, dan pengeluaran modal, dan yang kedua, penyesuaian arus kas bruto terhadap pengaruh inflasi dan pajak. Baik, kita akan ada pada kesimpulan. Kesimpulan dari materi kami adalah organisasi bisnis seringkali dihadapkan dengan peluang atau kebutuhan untuk melakukan investasi dalam suatu aset atau proyek yang mencerminkan komitmen jangka panjang. Dibahas tentang 4 model atau metode keuangan yang sangat berguna untuk menganalisis investasi modal. Keputusan investasi berkaitan dengan proses perencanaan, penetapan tujuan dan prioritas, pengaturan pendanaan, serta penggunaan kriteria tertentu untuk pemilihan aset jangka panjang. Sekian dari kelompok kami, semoga materi kami bermanfaat. Terima kasih.